Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur ya kita boleh kembali bertemu pagi ini dan kita boleh beribadah bersama. Dan pagi ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, tema yang saya ambil adalah janji Allah di tengah rasa takut. Ya Bapak Ibu, sekalipun kita sudah diizinkan untuk beribadah di gereja, ya Bapak Ibu, tapi sepertinya masih ada perasaan takut, khawatir, ya apalagi beberapa hari ini ya kembali kita mendengar berita tentang sebuah klub, ya klub malam di Itaewon yang ya ada pengunjungnya yang terkena virus corona positif di sana. Dan ya ada ketakutan, ada kekhawatiran bahwa ini boleh menjadi satu klaster yang baru lagi nanti ke depan. Kita nggak tahu. Ya tapi Bapak Ibu, perasaan takut itu ya ada di dalam hati kita. Dan Bapak Ibu, apa yang ada di dalam hati kita, ya itu juga yang akan menentukan, ya itu juga yang akan menunjukkan sikap kita sebetulnya. Jadi makanya apa yang ada di dalam hati kita itu penting Bapak Ibu. Ya apa yang mau kita taruh, apa yang mau kita simpan di dalam hati kita itu penting. Karena apa yang ada di dalam hati kita itu akan kita tunjukkan, akan kita lakukan melalui perkataan, perbuatan, pikiran kita. Itu semua. Sama seperti misalnya Bapak Ibu, ya misalnya contoh, ya istri saya, misalnya tadi dia lagi minum kopi, ya tadi pagi dia lagi minum kopi, terus kemudian tiba-tiba ada yang menyenggol, tiba-tiba saya menyenggol dia, nggak sengaja, saya menyenggol dia, terus kopi yang dia pegang itu, yang ada di cup itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kopinya akan tumpah, kan begitu, keluar. Ya, lalu saya tanya sama istri saya, kenapa kamu menumpahkan kopi? Pasti jawabnya apa? Ya karena kamu yang senggol, karena kamu menabrak saya, makanya saya menumpahkan kopi. Tapi Bapak Ibu, apakah betul itu jawabannya? Apakah betul itu jawabannya? Bisa, ya, bisa juga tidak. Ya, kenapa dia menumpahkan kopi? Bagi saya jawabannya salah. Ya, bukan karena saya menyenggolnya. Kenapa yang dia menumpahkan kopi? Karena yang dia isi di cupnya adalah kopi. Ngerti maksudnya? Kenapa dia menumpahkan kopi? Karena yang dia isi di cupnya adalah kopi. Kalau yang dia isi teh, ya dia menumpahkan teh. Kalau dia isi air putih, yang dia tumpahkan adalah air putih. Jadi apa yang ada di dalam cup itu, itulah yang akan tumpah keluar. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Sama halnya dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya apa yang ada di dalam hati kita, itu juga yang akan keluar. Makanya Amsal itu pernah berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Ya karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan. Ya. Dan Yesus sendiri juga pernah berkata, apa yang diucapkan mulut itu meluap atau keluar dari hati. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang ada di dalam hati kita saat ini? Ya ketika terjadi sesuatu yang membuat kita harus merespon dan bereaksi. Ya misalnya, ya katakanlah misalnya waktu kita datang pagi ini, ya kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Mungkin kita ditabrak orang, ya mungkin ada kejadian di rumah anak kita bandel misalnya, ya menjatuhkan sesuatu, pecah atau apapun itu. Ya kita mungkin marah, ya kita mungkin sedih dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, reaksi kita itu kan tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan belas kasihan, tentu reaksi kita juga akan dengan lemah lembut, menerima semua itu. Tapi kalau hati kita penuh dengan kesusahan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan ya banyak beban berat, ya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa tambah marah lagi. Jadi Bapak Ibu, apa yang ada di dalam hati kita? Jadi Bapak Ibu, di dalam situasi saat ini, mungkin yang ada di dalam hati kita kebanyakan adalah rasa takut, rasa kekhawatiran itu. Jadi Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa janji Tuhan bagi kita di tengah rasa takut itu.
Ya, di tengah rasa takut atau khawatir yang mungkin kita miliki. Apapun itu, mungkin bukan terhadap virus corona, mungkin terhadap hal-hal yang lain. Takut akan masa depan, takut akan hal-hal yang akan terjadi atau yang belum terjadi di masa yang akan datang. Karena ada banyak hal kita alami. Ya, bukan hanya virus corona saat ini, ada persoalan keluarga, ya, pekerjaan, saya mungkin studi, ya, tugas banyak. Orang pikir studi online itu mungkin enak, ya, di rumah terus. Ya, saya telepon ada teman dari Medan, ya, jemaat, ngobrol-ngobrol. Wah, pendeta, studinya bagaimana? Saya bilang saya belajar dari rumah. Oh, banyak waktu lah ya, berarti di rumah gitu loh. Jadi ada minta nanti ada waktu kasih semacam satu seminar dan sebagainya pakai Zoom gitu, karena pikir kan di rumah. Waduh, saya pikir oke lah, coba atur waktu gimana enaknya. Artinya dalam pikiran banyak orang itu di rumah kita banyak waktu enak gitu loh, banyak waktu luang. Tapi justru studi online, ya Bu Sinta, ya, anak kan belajar online juga. Justru kita belajar online itu menurut saya kok rasanya lebih susah, ya. Karena tugas itu juga menurut saya lebih banyak dikasih dosen. Nah ini Bapak Ibu, ada perasaan khawatir juga, ada perasaan takut juga. Seperti itu dalam situasi ini. Jadi Bapak Ibu, rasa takut itu yang ada di dalam hati kita. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh menyadarinya dan juga menjaga dan menghadapinya, rasa takut itu bisa menguasai kita dan membuat kita ini juga susah untuk melakukan sesuatu. Karena kita takut, kita khawatir. Jadi segala sesuatu kita lakukan itu menjadi tidak nyaman, tidak baik dan sebagainya. Ya, apalagi kita tidak tahu kepada siapa kita bisa minta tolong. Rasa khawatir itu, takut itu, kita nggak tahu kita mau mencari pertolongan dari siapa. Ya, kita nggak tahu kita mau minta tolong, bantuan kepada siapa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari firman Tuhan. Ya, apa janji Allah kepada kita dan kepada siapa kita bisa meminta pertolongan, ya, kita bisa meminta penghiburan di dalam rasa takut kita. Saya ajak kita untuk melihat Mazmur 46. Ya, Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, satu bagian firman Tuhan yang cukup singkat. Ya, Bapak Ibu, saya ajak kita untuk merenungkan beberapa hal dari Mazmur 46 ini. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Iya. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari, kalau sudah dapat, mari kita membaca secara bersama-sama. Ya, Bapak Ibu yang punya handphone atau punya Alkitab, silakan membukanya. Kita akan merenungkan ayat ini bersama-sama. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita membacanya bersama-sama. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya, ayat 1 sampai 4 tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa janji Tuhan kepada kita? Ya, situasi yang digambarkan di sini di ayat yang ketiga dan keempat itu, ini situasi yang sangat menakutkan. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini mungkin bahasa puitis. Tapi Bapak Ibu, kalau ini terjadi seperti ini, saya pikir ini sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Gunung-gunung bisa bergoyang seperti gempa. Saya nggak tahu Korea itu sering gempa atau tidak. Ya, istri saya baru tanya kemarin atau 2 hari lalu, Korea sering gempa nggak? Saya bilang saya nggak tahu. Sudah lebih dari 6 bulan saya belum merasakan gempa di Korea. Tapi di Indonesia
Di daerah saya pernah beberapa kali, meskipun tidak begitu sering. Nah, Bapak Ibu, keadaan yang digambarkan di sini itu gambaran yang cukup menakutkan dan mengerikan. Tetapi pemazmur bisa berkata apa? Kita tidak akan takut. Ya, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, ya air sampai naik, mungkin seperti tsunami, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, pemazmur bisa berkata, kita tidak akan takut. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa loh. Saya pikir tidak banyak, termasuk kita mungkin yang bisa berkata seperti ini. Ya, kita tidak akan takut. Ya, kalau banjir, tsunami aja kita mungkin sudah lari. Ya, kalau gempa misalnya, Bapak Ibu, saat ini apa yang kita lakukan? Sekalipun kita di gedung gereja, apakah kita tetap beribadah atau kita lari keluar? Ada hari itu teman yang bertanya, ya kalau misalnya kita lagi berdoa, kita lagi beribadah, tiba-tiba gempa, kita mau tetap berdoa beribadah atau kita lari keluar? Apa yang kita lari keluar? Ya, ada yang bilang ya tetap berdoa, Tuhan kan menjaga. Ya, ada yang bilang lari keluar lah, kan berhikmat. Ya, nanti kalau jatuh gimana, mati gimana? Nah, Bapak Ibu, ini loh, yang hal-hal seperti itu kita tidak akan takut. Ya, nah apakah berarti kita tidak akan takut? Apakah berarti kalau kita tidak takut berarti kita tidak boleh lari keluar? Nah, ini juga kan pertanyaan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, mengapa pemazmur bisa berkata dia tidak akan takut? Mengapa? Alasannya Bapak Ibu, yang pertama, janjinya adalah karena dia tahu Allah itu adalah tempat perlindungan. Ayat yang kedua, ya, Allah itu tempat perlindungan. Itu yang pertama. Karena dia mendapat perlindungan dari Allah. Allah itu adalah tempat perlindungan. Bapak Ibu ingat kalau judul dari Mazmur 46 ini kan kota benteng kita. Jadi Bapak Ibu, zaman dulu orang Yahudi, atau ya zaman masa orang Yahudi, Israel itu tempat mereka tinggal, itu kan kota di mana mereka tinggal itu kan seperti benteng. Ya, tembok-tembok besar. Jadi mereka mengatakan ya tempat mereka tinggal itu seperti kota benteng. Karena bentuknya seperti benteng. Nggak seperti sekarang kan rumah kita nggak melihat lagi benteng. Jadi benteng itu kan fungsinya untuk melindungi juga dari serangan, dari musuh dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ada satu tempat yang khusus, bukan hanya dia karena bentuknya benteng untuk melindungi, tapi memang ada satu tempat yang disebut sebagai tempat perlindungan. Ya, kita kalau baca di kitab Yosua itu Bapak Ibu ada satu tempat yang disebut sebagai tempat perlindungan. Bahasa Inggrisnya itu refuge. Tempat perlindungan, dia memang benteng. Ya, semua kota juga hampir seperti benteng, tapi ini disebut khusus sebagai tempat perlindungan. Tempat perlindungan apa? Tempat perlindungan terutama untuk orang-orang ya yang lari karena melakukan kejahatan yang tidak disengaja. Jadi misalnya ada orang yang tidak sengaja mencelakai atau bahkan sampai membunuh orang lain, tidak sengaja. Jadi karena dia takut, ya dia lari, bersembunyi, melindungi dirinya. Di mana? Nah, ada satu tempat yang namanya disebut tempat perlindungan itu, refuge itu. Jadi orang ini bisa berada di sana sampai ada pengadilan. Ya, sampai pengadilan akan memutuskan apakah orang ini nanti bersalah atau tidak. Nah, jadi selama pengadilan itu belum dilakukan, orang itu aman di sana. Artinya dia dilindungi. Nah, sampai kemudian kalau pengadilan memutuskan akhirnya dia tidak bersalah, maka orang itu aman, boleh tetap tinggal di situ. Artinya tanpa mendapatkan balas dendam dari keluarga atau teman orang yang dia bunuh itu. Nah, ini ada tempat seperti itu, tempat perlindungan. Ya, tempat yang aman bagi dia. Ya, jadi Bapak Ibu, Allah itu bagi kita, pemazmur berkata tempat perlindungan. Artinya kita yang mengalami beban berat, kita yang mengalami ketakutan, ya oleh karena mungkin sesuatu hal yang kita tidak mengerti, atau oleh karena kelemahan kita gagal, kita jatuh. Alkitab berkata Allah itu adalah bagi kita tempat perlindungan, tempat kita mencari keadilan juga. Ya, Allah kita bagi kita adalah tempat perlindungan itu. Nah, Bapak Ibu, bagi kita sebagai orang percaya, bukankah ini menjadi satu kabar yang baik buat kita?
Ya, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan kita. Ya, melindungi kita, yang bisa menjaga kita. Bukan hanya secara fisik. Ya, bukan berarti kalau kita percaya Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kita tidak akan mengalami namanya bencana. Ya, kita tidak akan mengalami yang namanya kesusahan, atau bahkan kita tidak mengalami yang namanya sakit penyakit. Bukan berarti itu. Ya, tapi tempat perlindungan itu artinya adalah tempat di mana kita bisa berharap untuk mendapat pertolongan. Ya, tempat perlindungan. Allah menjaga kita di tempat seperti itu. Dan Allah kalau menjadi tempat perlindungan, mungkin kalau tembok kota itu bisa roboh, bisa hancur. Tapi kalau Allah sendiri yang menjadi tempat perlindungan kita, maka itu adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kekal. Ya, yang tidak akan pernah hancur, yang tidak akan pernah hilang. Allah bagi kita adalah tempat perlindungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah itu bukan hanya tempat perlindungan, tapi yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya, tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi yang pertama, Allah itu adalah tempat perlindungan. Kita mendapat perlindungan dalam Allah. Lalu yang kedua, kita mendapat perlindungan yang kuat. Nah, ini juga. Jadi dia bukan hanya menjadi tempat perlindungan, tapi tempat perlindungan yang kuat. Allah itu adalah kekuatan itu sendiri. Dan Daud, Bapak Ibu, ya, pemazmur ini bisa mengatakan bahwa Allah itu kekuatan. Artinya dia sendiri sepertinya sudah mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ya, sudah mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ya, kalau kita meyakini pemazmur itu adalah Daud, Bapak Ibu, cerita Daud itu kan kita mungkin sering dengar ya di sekolah minggu. Apa cerita Daud? Ya, ketika dia masih muda, ketika dia masih remaja, apa yang pernah dia lakukan? Ya, ketika dia sedang menjaga kambing dombanya, dia menghadapi apa? Singa, ya. Dan dia bunuh dengan tangannya sendiri. Binatang buas dia bunuh dengan tangannya sendiri. Dan dia berkata apa? Itu adalah dari Tuhan. Dia bisa melakukan itu karena Tuhan yang bersama dengan dia. Karena apa? Karena dia percaya Allah itu adalah kekuatan yang memberikan dia kemampuan untuk menghadapi bahaya seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi cerita Daud lebih jauh lagi, dia menjadi raja, banyak peperangan dia menangkan, ya, banyak musuh-musuh yang dia kalahkan, bahkan mungkin yang jauh lebih besar dari pasukannya. Dan dia berkata apa? Itu kekuatan semua dari Tuhan. Ya, cerita yang mungkin paling terkenal lah ketika dia bisa membunuh seorang Goliat. Ya, seorang raksasa yang begitu besar. Daud yang begitu kecil. Ya, ini cerita ya yang sering kita dengar. Tapi Daud bisa mengalahkan hanya dengan batu kecil. Dan itu bukan dia yang melakukan. Dia berkata ini apa? Kekuatan dari Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, Tuhan bagi kita adalah tempat perlindungan. Tapi tempat perlindungan yang kuat. Karena dia adalah kekuatan itu sendiri. Ya, tempat perlindungan yang kuat. Kekuatan adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, kita lemah. Ya, kita manusia yang lemah. Ya, kita hari ini mungkin kita kuat, belum tentu besok. Ya, hari ini mungkin kita semangat, kita rajin, belum tentu besok. Kenapa? Karena situasi yang kita hadapi juga bisa berubah. Dan kita manusia, kita bisa berubah, kita bisa lemah, kita bisa takut dan bisa kita khawatir apapun yang kita hadapi. Oleh sebab apa, kita butuh seorang pelindung, seorang penolong yang lebih kuat dari kita, bukan manusia lain. Ya, kalau tadi tempat perlindungan itu kan siapa? Manusia lain. Ya, bagi pemazmur itu, bagi orang yang melakukan kejahatan, ketika dia pergi ke kota, orang lain yang melindungi dia, menjaga dia, membuat dia aman, memberikan dia jaminan. Tapi bagi kita tempat perlindungan itu adalah Allah. Karena apa? Karena dia kuat. Karena dia adalah kekuatan itu. Ya, sehingga Bapak Ibu, kita butuh orang yang lebih kuat dari kita. Dan siapa yang lebih kuat dari kita? Manusia lain? Belum tentu. Mungkin ada yang lebih kaya, lebih hebat, lebih pintar dari kita, ada. Tapi lebih kuat, saya pikir kita semua manusia sama dalam hal itu. Ya, ada kekuatan, ada kelebihan kita masing-masing, ada kelemahan kita juga masing-masing. Ya, tidak ada orang yang bisa mengatakan, yo saya paling kuat, saya paling rohani, juga belum tentu.
Ya, Bapak Ibu, saya beberapa hari ini, bukan beberapa hari, kemarin, ya di berita di Facebook, kembali ada satu berita, saya terkejut dan sedih. Ada seorang pendeta, hamba Tuhan di Amerika, yang meninggal dunia, yang kabarnya bunuh diri. Ya, pendeta, hamba Tuhan, yang kabarnya bunuh diri. Bapak Ibu, ini kesekian kalinya. Aduh, saya baca itu, sedih juga. Ya, ini hamba Tuhan yang cukup terkenal. Beberapa tahun yang lalu saya pernah lihat video, ya, ada bukunya juga. Ya, memang hamba Tuhan yang masih muda dan ya terkenal. Bapak Ibu, ya kayaknya tahun lalu juga ada satu yang meninggal dunia, bunuh diri. Bapak Ibu, para hamba Tuhan juga yang melihat dan mendengar berita ini, ya saya sendiri juga jadi waspada. Ya, tekanan atau mungkin beban yang kita nggak tahu seperti apa yang dia hadapi, bisa membuat seorang pendeta sekalipun, yang di mata banyak orang, ada orang yang paling rohani, ya tetapi sebetulnya mungkin banyak orang nggak tahu, di dalam hati seorang pendeta sekalipun, seorang hamba Tuhan sekalipun, pergumulan yang dia hadapi, kesusahan, kesulitan apa yang dihadapi, mungkin banyak orang juga nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan dia sendiri yang tahu. Ya karena nggak banyak pendeta hamba Tuhan juga yang bisa cerita, kan begitu. Pergumulan, ketakutannya, kekhawatirannya. Karena pendeta atau hamba Tuhan itu kan harus kelihatan, harus kelihatan tentu lebih kuat kan dari jemaat. Kalau pendetanya, hamba Tuhannya kalau misalnya ya lemah misalnya, kan tentu jemaat juga, pendeta aja begitu, hamba Tuhan aja begitu. Jadi kami bagaimana? Nah ini loh. Jadi ini satu hal yang mungkin juga menjadi satu tekanan buat banyak hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu, tidak mudah. Ya buat kami para hamba Tuhan juga. Ya sebagai orang tua juga saya pikir juga sama, banyak beban kita. Ya sebagai orang tua di depan anak-anak yang harus memberikan contoh, memberikan teladan. Ya terkadang kita juga sudah nggak sanggup. Tapi bagaimana tugas tanggung jawab orang tua? Ya harus dikerjakan. Atau sebagai anak juga sama. Ya. Nah jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan itu adalah kekuatan. Ya sumber kekuatan kita itu bukan di diri kita sendiri. Tapi sumber kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Ini. Ya mungkin banyak orang lupa, mungkin banyak orang lalai. Dan mungkin karena begitu banyak tekanan, hal yang dia rasakan, ketakutan itu yang dia alami, ya sehingga membuat itu semua menjadi lupa atau hilang sama sekali dalam pikirannya. Jadi Bapak Ibu, itu yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya, mendapat perlindungan di dalam Allah dan mendapat perlindungan yang kuat. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Di ayat yang kedua juga, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, Allah itu bagi kita kekuatan. Nah, Allah itu bagi kita penolong dalam kesesakan. Nah, ini. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, ini kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, ini kalimatnya agak beda sedikit. Ya, agak beda sedikit. Saya baru menyadarinya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tapi kalau dalam bahasa Inggris yang saya baca, yang saya renungkan juga, ini katanya lebih kepada seorang penolong yang siap gitu loh. Penolong yang siap untuk menolong kita kapanpun. Ya, seorang penolong yang siap menolong kita kapanpun. Artinya dia itu hadir senantiasa. Ini artinya beda loh. Kalau bahasa Indonesia kan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terbukti apanya? Tapi kalau dalam bahasa Inggris seorang penolong dalam kesesakan yang siap hadir kapan saja. Nah Bapak Ibu, ini sesuatu arti dan makna yang bagi saya ini sangat baik dan juga mendalam. Artinya Tuhan itu bukan hanya pelindung, dia bukan hanya kuat, tapi dia juga hadir Bapak Ibu. Ya, kapan saja. Ya, ada orang mungkin dia bisa kuat, dia bisa menolong kita, tapi dia nggak punya waktu. Ya kan, dia punya kesibukan. Atau mungkin jangan-jangan ketika kita punya masalah dia justru lari gitu loh.
Ya, ada orang yang kita rasa dia punya kemampuan, kekuatan, tapi justru ketika melihat kita, persoalan kita dan kita minta tolong, dia justru menjauhi kita. Atau mungkin dia tidak punya waktu karena kesibukan dia. Itu manusia. Ada banyak orang seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, tapi Tuhan, dia bukannya tempat perlindungan dan kekuatan, tapi juga sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya apa? Artinya dia itu hadir senantiasa. Dia ada bersama dengan kita Bapak Ibu. Ya, dia ada bersama dengan kita. Ya seperti Yesus pernah berkata, dia itu adalah sebagai gembala yang baik. Ya sebagai gembala yang baik. Artinya dia bandingkan dia itu seperti para gembala yang lain yang hanya sewaan. Ya ketika ada serigala datang, gembalanya itu justru apa? Yang tidak baik itu lari. Ya ketika serigala datang, dia lari. Tapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik, gembala yang agung. Karena apa? Karena gembala yang baik itu apa? Justru menyerahkan hidupnya bagi bagi dombanya itu. Ya. Nah ini penolong yang hadir, penolong yang senantiasa ada dan terbukti. Dan di Mazmur 23 juga berkata, pemazmur bisa berkata apa? Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Nah ini, pemazmur bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Ada Tuhan bersama dengan kita. Nah inilah penolong yang sangat terbukti Bapak Ibu. Bersama dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, doa itu penting. Ya kalau kita percaya Tuhan itu penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti, makanya doa itu sangat penting. Karena kalau kita mengharapkan manusia saja, ya kita nggak bisa hadir dimanapun. Ya secara manusia ya, siapapun kita nggak bisa hadir dimanapun. Bersama dengan kita 24 jam nggak bisa. Ya kita minta tolong seseorang pun misalnya, untuk datang saat ini juga, belum tentu bisa. Ya berapa banyak orang, misalnya sedang sakit dan sebagainya. Saya minta datang, doakan dan sebagainya. Apalagi kalau para pendeta. Ya saya dulu pernah waktu di Medan, tengah-tengah malam ditelepon. Karena apa? Karena ada yang meninggal. Jemaat. Datang juga. Kadang datang, kadang juga nggak bisa. Kadang jemaat, ada majelis yang datang. Kejauhan dan sebagainya. Ya ada persoalan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya apa? Artinya dia hadir Bapak Ibu. Ya bersama dengan kita. Kapan saja kita bisa berbicara dan bertemu dengannya. Lewat apa? Ya lewat doa kita. Allah itu adalah roh. Makanya kita percaya kita bisa menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran, dalam pengertian kita, pemahaman kita yang benar. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam hati kita ya saat ini? Mungkin ada rasa takut, ya khawatir akan banyak hal, termasuk juga mungkin virus corona, masa depan, ya beban berat kita, apapun itu. Tapi Bapak Ibu, mari di tengah rasa takut kita, mari kita mau mengamini dan juga menerima janji Allah melalui Mazmur 46 ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Artinya ada harapan kita untuk bersandar. Ya ada tempat perlindungan, pertolongan kita, yaitu Allah itu sendiri. Ya karena Allah itu adalah tempat perlindungan, Allah itu adalah kekuatan, dan Allah itu adalah penolong di dalam kesesakan. Dan dia adalah penolong yang terbukti. Artinya dia bisa hadir bersama dengan kita melalui apapun yang kita alami. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti, dan sekalipun mungkin kita tidak menyukai apapun yang kita alami di dalam hidup kita saat ini. Tapi Bapak Ibu, biarlah ketika kita mengamini dan juga merenungkan Mazmur 46 ini, kita juga bisa berkata seperti pemazmur ini. Sebab itu kita tidak akan takut, karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya, sekalipun situasi di sekitar kita itu menakutkan. Bahkan sekalipun mungkin kita mengalami kesulitan dan tantangan, tapi kita tidak akan
takut. Ya, kita tidak akan takut. Artinya kita punya pengharapan dan kita tetap bisa melakukan tindakan kita. Ya, jangan sampai ketakutan itu membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu. Jadi orang yang berani itu katanya bukan berarti orang yang nggak punya rasa takut. Siapapun kita bisa punya takut. Ya, kita namanya manusia, kita pasti punya ketakutan. Tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita itu tidak bertindak. Itu. Ya, jangan sampai ketakutan itu membuat kita itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa sampai beribadah misalnya. Ya, saya yakin banyak orang masih takut. Dan saya percaya di gereja-gereja mungkin sekalipun hari ini sudah buka, termasuk di Yoido, banyak orang juga masih belum datang. Kenapa? Karena ada ketakutan itu. Ya, masih ada ketakutan itu. Apalagi dengan Itaewon, ya, klub itu mungkin jangan-jangan nanti membesar lagi. Ya, semua bisa terjadi, kita gak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya, gak ada yang pernah tahu. Kejadian corona waktu itu ya, dari Januari bisa sampai sekarang bisa membesar seperti ini, kan tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu ya berarti kita juga bisa mempersiapkan diri, tapi gak ada yang tahu. Ya, makanya ada yang prediksi nanti mungkin ada gelombang kedua, nanti bisa jadi lebih parah lagi katanya. Ya, virus corona ini, second wave, mungkin nanti akhir tahun ini. Gak ada yang tahu. Bahkan 5 menit ke depan juga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, biarlah ya ketakutan itu tidak sampai melumpuhkan kita. Karena apa? Karena kita punya pegangan dan janji Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, ya, dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi biarlah kita boleh mengamininya dan kita boleh menjalani hidup kita apa adanya. Ya, tentunya dengan penghiburan dan harapan yang kita letakkan di dalam Allah kita, kota benteng kita. Ya, tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti, yang bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.